Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, Kak, ini saya diminta untuk membuat jurnal umum. Tapi kenapa ada data neraca saldo seperti ini? Ini gunanya buat apa nih? Nah, neraca saldo yang ada di soal kamu itu merupakan data sumber. Data sumber ketika mau menyusun buku besar. Nah, kebetulan ini ada soal diminta untuk membuat jurnal umum. Buatlah jurnal umum dan buatlah neraca saldo Salon Dewi Cantika periode Januari. Ini kan neraca saldo periode Desember. Kalian diminta membuat neraca saldo periode Januari. Jadi neraca saldo ini digunakan sebagai data awal ketika membuat buku besar. Atau memang sih kadang ada beberapa transaksi di jurnal umum yang membutuhkan data dari neraca saldo. Misalnya, transaksi itu tidak menyebutkan angkanya. Contoh, melunasi utang bank, titik, hanya seperti itu aja. Nah, berarti kan kamu harus tahu nominalnya berapa nih utang bank. Nah, untuk mengetahui nominalnya, maka bukalah neraca saldo. Nah, di sini utang bank 6 juta, maka dilunasi 6 juta. Jadi seperti itu, memang ada beberapa jurnal umum yang membutuhkan neraca saldo, ada yang tidak. Kita langsung mengerjakan soal ini ya. Jadi biar kalian paham apa kegunaan neraca saldo pada soal kalian di jurnal umum. Langkah yang pertama yaitu kalian menyusun jurnal umumnya dulu. Nah, ini soalnya tadi kita kerjakan mulai dari tanggal 1. Membeli perlengkapan seharga 1 juta, tidak ada keterangan secara tunai ataupun kredit, maka dianggap secara tunai. Debitnya adalah perlengkapan, kreditnya adalah kas, karena membeli secara tunai. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Nomor 2, membeli peralatan seharga 2 juta secara kredit. Membeli peralatan, peralatannya bertambah di posisi debit. Kreditnya adalah, karena ini secara kredit, maka kreditnya adalah utang usaha sebesar 2 juta. Soal yang ketiga yaitu pada tanggal 5 menerima pendapatan jasa senilai 5 juta. Menerima pendapatan itu berarti kasnya bertambah ya. Kas bertambah di posisi debit. Kemudian pendapatannya bertambah. Pendapatan itu kalau bertambah di posisi kredit. Sebesar 5 juta. Kita tulis di sini 5 juta. Soal keempat yaitu pada tanggal 7 membayar gaji karyawan. Membayar gaji, maka beban gajinya bertambah. Beban bertambah di posisi debit. Membayar dengan uang, maka kasnya berkurang. Kas berkurang di posisi kredit. Sebesar gaji 500.000 ya. Nah, kita tulis 500.000. Soal yang terakhir, tanggal 9, Bu Dewi mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 100.000. Ini berarti prive ya. Privenya bertambah di posisi debit. Kasnya berkurang karena mengambil uang. Kas berkurang di posisi kredit sebesar 100.000. Nah, sudah selesai. Kita kerjakan jurnal umumnya. Saya memang sengaja ngasih soal dikit aja. Karena tujuan saya hanya untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari neraca saldo tadi aja ya. Kita buat jurnal umum yang singkat dulu. Kalau sudah kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, jumlahnya harus sama. Di jurnal umum itu jumlahnya harus sama. Debitnya 8.600.000, kreditnya juga 8.600.000. Berarti udah sama. Langkah yang kedua yaitu posting neraca saldo awal tadi ke buku besar terlebih dahulu. Kebetulan ini buku besarnya sudah saya buat ya. Nah, ini buku besarnya Salon Dewi Cantika, buku besar periode Januari 2021. Ada kas nomor 111, piutang usaha 112. Ini dapat dari mana nih? Dapat dari sini nih. Nah, dari sini. Saya ngambilnya dari sini, kemudian saya buat buku besarnya. Dari utang usaha, kas, piutang, sampai modal ini udah saya buat.
Nah, sekarang kita pindahkan ya satu persatu ya. Dimulai dari kas posisi debit 10 juta. Kita tulis saja di sini kas, tanggalnya tanggal 1 Januari 2021 tanggal 1 karena memindahkan selalu di awal periode. Referensinya kita tulis NS karena datanya diambil dari neraca saldo 10 juta. Karena tidak tersedia kolom referensi kita centang aja gini. Nah, kita centang ini untuk menandakan bahwa ini udah kita pindahkan. Udah kita pindahkan ke neraca saldo. Kita centang gini aja. Checklist gitulah ya, seperti checklist. Lanjut piutang usaha posisi debit 4 juta. Nah, di sini berarti piutang usaha posisi debit 4 juta. Posisi debit ya. Kemudian kita checklist lagi. Sudah dipindahin. Perlengkapan posisi debit 5 juta. Perlengkapan posisi debit 5 juta. Nah, kita naruh di debit, saldonya masih di debit. Perlengkapan sudah kita pindahin, kita checklist aja. Kemudian peralatan, posisi debit 10 juta, kita pindahkan ke peralatan. Posisi debit sebesar 10 juta. Sudah kita pindahkan datanya. Nah, ini gunanya. Gunanya neraca saldo jika diketahui di awal. Utang usaha posisi kredit, kita pindahkan utang usaha di posisi kredit. Di posisi kredit sebesar 5 juta. Nah, posisi kredit ya ini nomor 211. Udah kita pindahin, kita checklist aja. Kemudian utang bank posisi kredit 6 juta. Kita pindahin juga utang bank posisi kredit 6 juta. Sudah kita pindahkan, kita checklist. Modal posisi kredit 18 juta. Modal posisi kredit 18 juta. Nah, sudah kita pindahkan, kita checklist. Nah, neraca saldo ini yang awal tadi sudah kita pindahkan semua ke buku besar. Berarti kita sudah sampai ke tahap kedua. Langkah yang ketiga yaitu posting jurnal umum tadi ke buku besar. Nah, sekarang kita pindahkan jurnal umum yang baru kita buat tadi ke buku besar ini. Kita mulai dari yang awal. Kalau memindahkan harus urut ya, dari atas ke bawah biar tidak ada yang terselip atau tertinggal. Perlengkapan posisi debit 1 juta. Kita cari akun perlengkapan. Nah, ini perlengkapan tanggal 1 posisi debit 1 juta ya. Maka saldonya ada di mana nih? Saldonya diapain? Ditambah ya. Semula kan 5 juta ditambah 1 juta berarti sekarang saldonya 6 juta di posisi debit. Nomor 113 kita tulis di sini 113. Kemudian kas posisi kredit tanggal 1 kas posisi kredit. Kita tulis kredit 1 juta berarti saldonya dikurangkan karena saldonya sebelumnya ada di posisi debit. Kas 10 juta dikurangi 1 juta, kas sebesar 9 juta di posisi debit. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Lanjut ke peralatan, 2 juta posisi debit. Kita cari peralatan. Nah, ini posisi debit ya, 2 juta, maka saldonya ditambahkan. Saldonya 10 juta ditambah 2 juta kita taruh di posisi debit sebesar 12 juta. Nomor 121 kita pindahkan ke sini, 121. Lanjut utang usaha posisi kredit 2 juta, utang usaha. Nah, ini utang usaha posisi kredit 2 juta. Sama ya, ini kan saldonya di kredit dan sekarang kredit berarti saldonya ditambahkan di posisi kredit. Nulisnya di sini 5 ditambah 2 berarti 7 juta. Nomor 211 kita pindahkan ke sini. 211. Lanjut kas posisi debit 5 juta. Tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Kas posisi debit 5 juta. Nah, di sini berarti saldonya ditambahkan karena sama-sama debit. 9 ditambah 5, 14 juta di posisi debit. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian pendapatan jasa posisi kredit 5 juta. Kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa posisi kredit 5 juta. Nah, karena ini baru di awal maka saldonya mengikuti. Saldonya di posisi kredit. Nomor 411 kita pindahkan ke sini. 411. Kemudian beban gaji posisi debit 500.000. Beban gaji.
Kalau tidak ada, maka kalian membuat kolom lagi aja ya. Nah, posisi debit 500.000, saldonya di posisi debit. Nomor 511. Kita pindahkan ke sini, 511. Kemudian kas di posisi kredit pada tanggal 7. Kas posisi kredit sebesar 500.000. Saldonya bagaimana? Dikurangkan 14 juta dikurangi 500.000. 13 juta 500.000 di posisi debit. Nomor 111 kita pindahkan ke sini, 111. Lanjut prive, posisi debit 100.000. Prive. Nah, ini prive. Posisi debit 100.000. Sudah saya tulis ya, ternyata nomor 312 kita pindahkan ke sini. 312. Kemudian kas posisi kredit. Tanggal 9 kas posisi kredit sebesar 100.000. Kita tulis kas posisi kredit 100.000, maka saldonya dikurangkan 13.500 dikurangi 100.000, hasilnya 13.400.000. Nomor 111 kita pindahkan ke sini. Nah, karena semuanya sudah dipindahkan ke buku besar, berarti tahap ketiga sudah selesai. Langkah yang terakhir yaitu merekap atau menyusun neraca saldo dari sumber data berupa buku besar. Nah, ini neraca saldonya sudah saya buat kolom-kolomnya ya di sini ya. Ini ada kolom-kolom neraca saldonya di sebelah kanan. Dan ini buku besar yang kita buat tadi. Kita pindahkan yang saldo akhirnya saja. Saldo akhirnya saja kita mulai dari kas. Kita tulis nomornya dulu, nomor 11 kas. Nomor 11 kas saldonya di posisi debit 13.400. Kita tulis seperti ini. Nah, 13.400 ya, maaf. 13.400. Kemudian selanjutnya setelah kas kita pindahkan piutang usaha. Piutang usaha posisi debit 4 juta. Piutang usaha posisi debit 4 juta. Nah, nomor 112, piutang usaha 4 juta. Sudah kita pindahkan. Sekarang kita pindahkan perlengkapan. Posisinya di debit 6 juta, nomor 113. Kita tulis di sini, perlengkapan posisi debit 6 juta. Sama ya, 113. Perlengkapan sudah kita pindahkan, sekarang peralatan. Jadi kalau memindahkan itu lihat saldo angka yang terakhir. Peralatan 121. Peralatan 121 di posisi debit 12 juta. Peralatan 12 juta. Sudah kita pindahkan. Lanjut ke utang usaha. Utang usaha ini di posisi kredit 7 juta. Utang usaha di posisi kredit 7 juta. Utang usaha di posisi kredit 7 juta. Ya. 7 juta sudah kita pindahkan. Sekarang kita ke utang bank. Utang bank posisi kredit 6 juta. Utang bank nomor 221. Karena utang jangka panjang ini ya. 6 juta. Sudah kita pindahkan utang bank. Kita lanjut ke modal. Posisi kredit 18 juta. Nomor 311. Kita pindahkan ke sini. 311 modal kredit 18 juta sudah. Kemudian prive 100.000 di posisi debit. Nomor 312. 312 prive di posisi debit. 100.000. Lanjut pendapatan usaha di posisi kredit 5 juta. Pendapatan usaha di posisi kredit 5 juta. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut beban gaji di posisi debit 500.000. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai kita jumlahkan. Nah, hasilnya pasti sama antara debit dan kredit. Kalau sudah sama seperti ini berarti neraca saldo yang sudah kita buat kemungkinan besar itu betul. Nah, ini neraca saldo setelah jurnal umum tadi. Setelah jurnal umum buku besar, kita kan tadi menyusun neraca saldo. Nah, ini hasilnya sudah mulai muncul akun nominal di sini. Ada akun pendapatan dan beban gaji.
Coba bandingkan dengan neraca saldo awal tadi. Hanya ada akun real di sini ya, karena neraca saldo ini adalah neraca saldo awal, sehingga yang ada hanya akun real. Oleh karena itu, neraca saldo setelah jurnal umum ini, setelah buku besar dan membuat neraca saldo ini memang digunakan untuk menyusun laporan keuangan jika tidak ada jurnal penyesuaian. Tapi jika ada akun-akun yang butuh disesuaikan, maka buatlah dulu jurnal penyesuaiannya. Jadi setelah membuat neraca saldo, buat jurnal penyesuaian jika ada akun yang butuh disesuaikan. Baru setelah itu membuat laporan keuangan. Dan untuk mempermudah membuat laporan keuangan, buatlah kertas kerja terlebih dahulu. Jadi seperti itu siklusnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.